semuanya. Perkenalkan, saya Tiana Nurlianti dengan NIM 2406610. Halo, perkenalkan nama saya Anggita Pasya dengan NIM 2401702. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Kotronada dengan NIM 2401042. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Fadilah dengan NIM 2402377. Jadi di sini tuh kita mau mempraktikkan teori Stokes gitu teman-teman. Hukum Stokes. Iya, Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolik. Selamat menyaksikan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori hukum Stokes. Teori hukum Stokes adalah hukum fisika yang menjelaskan gaya gesekan yang dialami oleh suatu benda kecil berbentuk bola ketika bergerak melalui fluida yang kental dan diam. Adapun hukum ini dikembangkan oleh George Gabriel Stokes pada tahun 1851, yang dimana syarat berlaku hukum Stokes yang pertama ada partikel berbentuk bola sempurna, lalu yang kedua ada ukuran partikel kecil, yang ketiga adalah aliran fluida bersifat laminar, lalu yang keempat ada fluida homogen dan viskos, yang kelima tidak ada efek turbulensi atau slip, yang dimana rumus dari hukum Stokes yaitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan atau hambatan aliran suatu fluida, baik cairan maupun gas. Fluida yang memiliki viskositas tinggi seperti madu atau oli cenderung mengalir lebih lambat dibanding fluida dengan viskositas rendah seperti air. Viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama suhu. Pada umumnya, kenaikan suhu akan menurunkan viskositas cairan dan meningkatkan viskositas gas. Dalam ilmu fisika, viskositas diberikan menjadi viskositas dinamis dan viskositas kinematik. Viskositas dinamis menunjukkan seberapa besar gaya yang diperlukan untuk menggerakkan fluida, sedangkan viskositas kinematik merupakan perbandingan antara viskositas dinamis dengan massa jenis fluida. Adapun rumus tentang viskositas. Oke, jadi kami di sini sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada penggaris. Nah, yang kedua kami menyiapkan kelereng, begitu. Kami juga menyiapkan pengukur waktu untuk menentukan berapa detik kecepatan kelereng ke dasar air. Dan yang terakhir kami menyiapkan air dalam gelas plastik. Oke, langsung saja kelereng untuk percobaan pertama ya. Kita masukkan kelerengnya ke dalam air. Nah, bisa dilihat waktu kecepatannya adalah 0,21 detik teman-teman. Oke, untuk percobaan kedua sama kita masukkan kelereng ke dalam airnya. Nah, bisa dilihat untuk kecepatannya 0,39 detik teman-teman. Oke, ini untuk percobaan ketiga atau terakhir. Sama kita masukkan dahulu kelereng ke dalam airnya. Nah, bisa dilihat untuk hasil waktunya adalah 0,33 detik teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktik hukum Stokes, di mana rumusnya adalah Fs sama dengan 6pi eta Rp. Fs yaitu gaya gesekan, eta yaitu koefisien viskositas Ns per M kuadrat. Yang akan dicari yaitu menggunakan rumus dalam beberapa langkah berikut. Yang pertama, hitung massa jenis kelereng menggunakan rumus Pi sama dengan Pi 4 per 3 Pi R kubik, yang hasilnya adalah 4,19 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Yang kedua adalah menghitung massa jenis kelereng menggunakan rumus Rho B sama dengan massa dibagi volume, yang hasilnya adalah 1432,7 kg per meter kubik. Lalu yang ketiga adalah menghitung kecepatan terminal menggunakan rumus Vt sama dengan H per T, yang hasilnya menjadi 0,2949 meter per sekon. Jadi untuk koefisien viskositasnya adalah eta sama dengan 2 kali R kuadrat kali G kali Rho B min Rho E, dan mendapatkan hasil akhir 0,3193 N S per M, begitu. Baik, selanjutnya ada R atau jari-jari bola yang akan dicari menggunakan rumus R sama dengan D per 2, sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 cm, atau sama dengan 0,01 meter. Selanjutnya ada V atau kecepatan relatif bola terhadap fluida dalam satuan meter per second. Karena dalam percobaan kami fluidanya diam atau tidak bergerak,
maka Vf sama dengan 0. Vrel sama dengan pi bola min 0. Pi bola sama dengan 0,2949 meter per second. Nah, setelah kami mengetahui eta sama dengan 0,3193 dan S per meter kuadrat, R sama dengan 0,01 meter, dan Pi sama dengan 0,2949 meter per second, kita akan memasukkannya ke dalam rumus hukum Stokes, di mana Fs sama dengan 6 Pi kali eta kali R kali Pi. Fs sama dengan 6 kali 3,14 kali 0,3193 kali 0,01 kali 0,2949 0 sama dengan 0,01775 N. Nah, dari data tersebut diperoleh nilai akhir hukum Stokes yakni 0,01775 N.